Baik, saya Wali dengan Pengas Tenggara, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iltut Bagus Brihaspati dengan NIM 241505190 dari kelas PTI 4A. Di pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan dari proyek pengolahan citra digital milik saya seperti itu. Baik, langsung saja. Di sini saya menggunakan image input berupa Lena True Color dengan size 512 dikali 512 pixel dengan color depth 24 bit. Nah, baik, langsung saja yang pertama yaitu image negatif. Jadi secara teori, filter ini bekerja dengan cara membalikkan intensitas warna dari citra input. Jadi mekanismenya adalah dengan cara mencari nilai komplement dari setiap pixel, yaitu mengurangi nilai intensitas maksimum, dalam hal ini 255, dengan nilai pixel asli. Jadi hasilnya area yang semula terang atau putih akan berubah menjadi gelap atau hitam. Dan juga sebaliknya, dari awalnya gelap atau hitam akan menjadi terang atau putih, seperti itu. Jadi seperti di sini kan ada space yang gelap seperti itu. Jika kita image negatif, pada bagian ini akan berubah menjadi lebih terang. Dan juga sebaliknya, di sini ada bagian yang terang. Kalau kita image negatifkan, dia akan menjadi gelap seperti itu. Jadi selanjutnya yaitu filter selanjutnya yaitu adalah operasi geometri, yaitu rotate atau rotasi, dan juga flip atau pencerminan, di mana konsep dasar dari geometri adalah memetakan ulang koordinat pixel X dan Y dari citra asli ke koordinat baru, yaitu X aksen dan juga Y aksen pada citra output, tanpa mengubah nilai dari intensitas warna pixel itu sendiri. Nah, rotasi di sini akan memindahkan posisi pixel berdasarkan sudut tertentu, sedangkan flip memberikan urutan indeks pixel secara horizontal maupun vertikal, seperti itu. Jadi di sini kita ada dua sudut, yaitu 90 derajat dan juga 180 derajat. Yang pertama 190 derajat, jika kita clockwise dia akan berputar atau mengalami rotate searah dengan jarum jam. Nah, sedangkan kalau control clockwise, yaitu dia akan berlawanan dari arah jarum jam, seperti itu. Jadi dia akan arah ke sebelah kiri, seperti itu. Kalau 180 derajat dia tidak ada bedanya mau clockwise maupun counterclockwise. Dia akan mengalami flip secara vertikal. Seperti itu. Seperti ini. Dia tuh maupun clockwise maupun counterclockwise dia akan menghasilkan hasil yang sama. Oke, selanjutnya kalau kita flip gambarnya, dia itu akan flip secara horizontal, dia akan mengarah ke sebaliknya kalau kita lihat dari sudut pandangan Lena ini dari menghadap ke kanan, dia akan beralih ke kiri. Sedangkan kalau kita vertikal dari sini, dari hadap kanan, nah dia akan mengalami flip secara vertikal tapi arahnya di kanan. Berbeda tadi, mohon maaf, kalau kita rotate dia akan berputar seperti itu. Jadi kan awalnya menghadap kanan, kalau kita flip dia 180 derajat dia akan berarah sebaliknya, seperti itu, berlawanan seperti itu arah dari rotate atau putaran dari rotate-nya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke brightness di sini. Nah, brightness. Jadi filter ini memanipulasi kecerdasan dengan cara kecerahan maksud saya, dengan cara operasi titik atau point processing. Jadi mekanismenya sangat sederhana namun sangat krusial, yaitu dengan cara menambahkan atau mengurangi setiap komponen warna pixel dengan sebuah nilai konstanta. Jika nilai konstanta positif, grafik histogramnya citra akan bergeser ke arah kanan sehingga menghasilkan gambar yang lebih terang.
Jadi seperti yang kita lihat di sini, nah dia akan menghasilkan gambar yang lebih terang. Kita gunakan kamera mungkin. Nah, dia akan gambarnya menjadi lebih terang sampai putih, dan sebaliknya kalau kita arahkan ke kiri dia itu akan menjadi gelap atau darkness seperti itu. Jadi tergantung kita kebutuhannya mau lebih terang atau menjadi lebih gelap seperti itu. Yang kedua yaitu adalah image blending. Mungkin kita akan gunakan di sini karena sudah ada kamera, kita pakai lena true color saja agar gambarnya pun terlihat gitu proses blendingnya. Jadi di sini mungkin kita pakai 50 dulu. Nah, jadi konsepnya adalah dengan cara kombinasi linear dari dua buah citra yang memiliki ukuran yang sama dengan mekanisme menggunakan parameter alpha sebagai bobot persentase transparansi. Jadi rumus dasarnya adalah dengan cara 1 dikurangi alpha dikali dengan piksel citra pertama ditambah dengan alpha dikali dengan piksel citra kedua. Jadi menghasilkan efek penggabungan dua gambar yang halus seperti itu. Nah, seperti kita lihat di sini, pada gambar input pertama kita menggunakan kamera, lalu di image kedua kita menggunakan lena. Kalau kita arahkan alfanya sampai 1, maka lena akan lebih mendominasi. Nah, ini. Kalau kita arahkan alfanya lebih kecil, dia akan dari kameranya akan lebih menonjol atau lebih jelas gambarnya. Tapi poinnya adalah di sini dua gambar terlihat jelas, terlihat gambarnya jadi terlihat seperti itu. Jadi proses blendingnya berjalan dengan bisa dibilang dengan lancar seperti itu. Selanjutnya kita ke video selanjutnya yaitu logarithmic transformation. Yang dimana ini bagian dari kontras stretching, dimana karakteristik fungsi logaritmik adalah memetakan nilai pixel input yang rendah atau bisa dibilang gelap menjadi rentang nilai output yang lebih luas atau menjadi lebih terang. Sementara nilai input yang tinggi atau sudah terang dikompres dengan tujuannya adalah untuk memperjelas detail-detail kecil yang tersembunyi di area citra yang gelap. Nah, seperti gambar di sini, kita lihat pada baju dari kamera ini kan terlihat sama ya, kalau dilihat secara kasat mata itu gelap. Tapi kalau kita dari satu ya, kalau kita terapkan logarithmic transformation ini, nah di sini itu sudah terlihat detail dari baju dari sang kameramen sini. Nah, semakin kanan semakin tinggi logaritmiknya, bagian yang gelap ini menjadi lebih terang namun tidak menjadi terlalu putih seperti itu. Jadi kita lebih bisa melihat dengan detail bajunya, lekukan pada bajunya, dan juga di sini kita bisa melihat ada perintilan-perintilan kecil dari baju tersebut, baju dari si kameramen seperti itu. Nah, lanjut ke filter selanjutnya yaitu adalah zooming atau pixel replication dan juga shrinking yaitu subsampling, yang dimana keduanya adalah merubah pada ukuran citra, yang mana untuk memperbesar gambar saya di sini menggunakan konsep yaitu pixel replication atau yang sekarang bisa lebih ngetrend dibilang sebagai zoom, dimana setiap pixel pada gambar asli disalin atau digandakan ke tetangga terdekat untuk mengisi dimensi baru yang lebih besar. Dan juga sebaliknya, untuk memperkecil gambar digunakan subsampling, yaitu membuat pixel pada baris dan kolom tertentu secara periodik, atau misalnya mengambil setiap pixel kedua, dimana gunanya untuk mereduksi dimensi citra. Nah, di sini dari gambar kamera ini awalnya adalah size-nya 256 pixel dengan color depth 8 bit.
hingga tertera. Jika kita zoom kali 2, dia akan mengalami peningkatan size pixel. Di sini meningkat menjadi 512 pixel. Dan kalau kita kali lagi, yaitu meningkat size-nya menjadi 1024 pixel. Dan juga sebaliknya, jikalau kita shrinking, pixelnya akan mengalami perubahan menjadi lebih kecil, menjadi yang awalnya 200-an menjadi 128 pixel. Kita kecilkan lagi menjadi 64 kali 64 pixel. Kecilkan lagi menjadi 32 kali 24 32 kali 32 pixel. Dan kita kecilkan lagi menjadi 16 kali 16 pixel. Namun di sini kita ada keterbatasan karena ukurannya terlalu kecil untuk di shrinking seperti itu. Jadi langsung lanjut saja ke filter yang selanjutnya, yaitu filter dari mean dan juga median. Jadi kedua filter ini adalah masuk dalam proses lokal atau neighborhood processing, yaitu filter mean dan juga median seperti itu. Jadi kedua filter ini umumnya digunakan untuk mereduksi noise atau draw pada gambar. Jadi median filter bekerja dengan cara menghitung nilai rata-rata dari pixel di dalam jendela tetangga atau max atau kernel, lalu menggantinya dari pixel pusat dengan hasil rata-rata tersebut yang memberikan efek blurring seperti itu. Jadi kita harus menggunakan image yang seperti ini. Kita pakai yang blur aja, yang ada bercaknya seperti ini. Jadi kalau kita mean, dia itu akan jadi proses ngeblur atau smoothing seperti ini. Dan sebaliknya, jika kita median atau melakukan median filter, dengan cara dia itu bekerja dengan cara mengurutkan nilai pixel di area tetangga dan mengambil nilai-nilai tetangganya. Filter ini media sangat ampuh untuk menghilangkan noise jenis salt, pepper, dan tanpa mengubah objek secara ekstrim. Jadi seperti yang kita sudah lihat, di sini kan awalnya gambarnya ada bercak-bercak salt and pepper. Jadi ketika kita terapkan median filter, gambarnya menjadi lebih jelas, namun tidak merubah gambar aslinya seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan beranjak ke filter selanjutnya, yaitu operasi morfologi, yaitu erosi dan juga dilatasi, yang bekerja pada bentuk objek di dalam citra. Nah, erosi bekerja dengan cara memperkecil atau mengikis tepi objek dengan cara mengambil nilai pixel minimum di area tetangganya. Dan sebaliknya, dilatasi akan memperluas atau mempertebal tepi objek dengan cara mengambil nilai pixel maksimum di area tetangganya. Jadi dilatasi dengan erosi ini tergantung persepsi kita mau objeknya yang mana. Misalnya yang putih kita jadikan objek, jadi kalau kita erosi, jadi garis hitam yang akan mengalami proses menjadi lebih proses erosinya tuh membuat objek putih itu menjadi terkikis seperti itu. Dan kalau kita terapkan erosi terus-menerus, maka objek putihnya akan menghilang. Namun sebaliknya, jika kita melakukan dilatasi seperti yang sudah saya jelaskan, berarti garisnya itu akan meluas seperti itu. Gambar objeknya menjadi luas. Jadi kalau kita dilatasi objek putih, maka objek putihnya akan memperluas hingga batas yang sudah ditentukan seperti ini, hingga bagian yang tidak diinginkan menjadi hilang seperti itu. Namun kalau kita menjadikan yang hitam ini sebagai objeknya, maka konsep ini akan sama, namun akan terbalik seperti itu. Jadi yang tadi harusnya kita mengerosi putih karena dia yang tadi kita jadikan objek, tapi kalau kita menjadikan hitam ini objek, jadi dilatasi ini yang menjadi terbalik intinya. Jadi
kalau kita yang hitam itu menjadi mengalami dilatasi. Jadi garis hitam atau objek yang kita tentukan ini mengalami dilatasi. Dan juga sebaliknya, kalau hitam kita jadikan objek, maka yang kita pencet ini adalah dilatasi, tapi menjadi erosi untuk yang objek hitam, seperti itu. Jadi terbalik jadi konsepnya seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini kita erosi, dia akan mengerosi dari objek putih. Namun jika kita menjadikan hitam ini sebagai objeknya, hitam tersebut akan mengalami proses dilatasi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke filter terakhir, yaitu fitur Universal Convolution. Nah, secara perspektif citra digital, konvolusi adalah proses spesial yang menggeserkan sebuah matrik kecil bernama kernel ke seluruh area piksel gambar. Nilai ini dalam kernel akan menjadi bobot pengkali untuk piksel-piksel tetangga. Lalu hasilnya dijumlahkan untuk menentukan nilai baru di piksel pusat. Nah, kita di sini menggunakan Lena saja. Nah, misalnya kita ingin menerapkan prinsip dari Sobel, yang dimana berfungsi untuk mendeteksi gambar secara tegas pada arah horizontal maupun vertikal menggunakan penekanan bobot pada piksel tetangganya. Jadi kalau kita tepiannya pada arah horizontal, jadi kombinasi matriknya seperti ini. Salah. Bentar, kita di sini. Ini masih min ya. Ini min, ini harusnya positif. Nah, di sini kan terlihat garis tepinya secara horizontal. Dan jika ingin secara vertikal, di sini kita tinggal mengubah nilai dari matriksnya. Di sini harusnya positif. Di sini 2 positif, 1 positif. Dan di sini minus 2 dan di sini 2. Minus 1 maksudnya. Nah, di sini kan terlihat garis tepi secara vertikal seperti itu. Selanjutnya kita menggunakan konsep pre-weight, di mana pre-weight ini berfungsi mendeteksi tepian gambar dengan cara menghitung selisih rata-rata kecerahan tanpa memberikan bobot lebih pada piksel tetangga. Jadi nilainya itu sama satu semua seperti ini. Kalau ini dia secara vertikal, lalu kalau horizontal sama seperti yang tadi, namun nilainya menjadi satu seperti itu. Jadi di sini kita negatifkan nilai matriksnya. Di sini 0, di sini 0, di sini minus, di sini 1, di sini 1 juga. Nah, seperti ini. Dia kan secara horizontal seperti ini. Garis tepinya terlihat. Nah, selanjutnya yaitu konsep free chain, di mana berfungsi untuk mendeteksi tepi gambar dengan cara akurasi geometri yang tinggi karena berkat pembobotan yang berbasis nilai akar 2 seperti itu. Nah, di sini karena akar 2 ya. Kita save ya, nanti potong. Nah, selanjutnya yaitu kompas filtering. Jadi mana filter ini adalah berfungsi untuk mendeteksi garis tepi gambar secara spesifik berdasarkan arah mata angin seperti utara, selatan, utara, barat laut. 8 mata angin itu ada utara, timur laut, timur, tenggara, barat daya, barat laut seperti itu.
Yang pertama mungkin kita coba untuk utara ya. Kita jadi kalau utara jadi di matriksnya seperti ini. Di sini 3, di sini 3 juga, di sini minus 3, di sini juga minus 3. Nah, jadi seperti kita lihat dia akan garis tepiannya itu kan terlihat di sebelah utara. Jadi kalau kita lihat di bawah ini dia tidak terdeteksi, tapi mungkin lebih kecil seperti itu. Tapi kalau kita balik, kita mungkin mencari arah selatan biar lebih terlihat jelas perbedaan dari utara dan juga selatannya. Nah, di sini yang sebelah bawah ini akan lebih terlihat jelas garis tepiannya seperti itu. Dan juga konsep ini sama jika kita terapkan untuk timur mungkin. Di sini berarti 5, di sini 5, dan di sini minus 3 nya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan bahas di codingannya seperti itu. Let's go. Baik, langsung saja. Ya, dimana fungsi pertama adalah image negatif, dimana prinsip pengolahan citra detik atau point processing diimplementasikan melalui struktur nested loop, dimana for i dan juga for j, dimana untuk melakukan koordinasi gambar pixel demi pixel. Nah, dimana pada setiap koordinat program mengambil nilai asli dengan cara get pixel, lalu dia menerapkan rumus komplement citra digital langsung ke tipe data to play yaitu RGB, yaitu di sini 255 dikurangi dengan R, 255 dikali dengan green, dan juga 255 dikurangi dengan blue. Dan di akhir fungsi terdapat pengkoordinasikan format warna, dimana dengan color depth untuk mengembalikan citra ke bentuk biner 1 bit. Di sini di convert 1, lalu atau grayscale 8 bit apabila diperlukan seperti itu dengan convert L. Selanjutnya yaitu dari image brightness. Nah, di sini kita akan menggunakan pendekatan yaitu loop. Nah, yang membuat pemrosesan pixel berjalan jauh lebih cepat. Nah, dimana pixel pengolahan citra yang sangat krusial di fungsi ini adalah clipping, dimana kita menambahkan nilai kecerahan pada variabel R plus dengan value-nya. Namun nilainya bahkan berisiko melampaui batas maksimum format data citra 8 bit. Oleh karena itu, kita mengunci nilai penggunaan fungsi pembatas yaitu max 0 seperti ini, minimal 255 ditambah dengan value R ditambah value itu sesuai dengan format warna yaitu RGB. Nah, jadi nilai intensitas pixel baru tetap berada di rentang legal yaitu 0 sampai dengan 255. Selanjutnya yang ketiga adalah image rotate, di mana pemetaan geometri citra digital terjadi di fungsi ini, di mana jika sudutnya 80 derajat, maka fungsi langsung memanfaatkan pustaka bahwa rotate di sini. Namun untuk sudut lainnya, misalnya program memetakan ulang koordinat indeks matriks secara manual, jika arahnya clockwise, dia itu akan ini clockwise, maka koordinat pixelnya dibalik posisinya dengan cara rumus J image input dikali dengan size 1 dikurang I dan dikurang dengan juga L dengan juga 1 kurang I dan juga kurang 1. Sedangkan untuk counterclockwise digunakan rumus baliknya. Di sini nilai warna pixelnya tetap utuh, hanya posisi indeks spasialnya di dalam matriks citra yang bertukar tempat.
Ini seperti itu. Lanjut ke image split, di mana fungsi dari image split ini transformasi geometri pencerminan ini memanfaatkan fungsi murni dari field, yaitu transpose melalui parameter image split left right. Nah, untuk vertikal, ini untuk vertikal, lalu susunan kolom atau baris pada matriks kita langsung dibalik secara instan tanpa memproses kalkulasi matriks visual satu persatu secara manual. Nah, kalau ini image split for top bottom, ini untuk yang vertikal, lalu ini untuk yang horizontal, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah image blending, mana fungsi kelima ini di sini terjadi kombinasi linear dari dua matriks citra. Yang pertama, nilai input presentase dikonversi menjadi skala pecahan desimal atau alfa. Nah, syarat utama dari pengolahan citra kombinasi dua gambar ini adalah adalah dimensi matriks harus sama, sehingga image kedua ini di resize terlebih dahulu mengikuti ukuran dari image 1. Di mana prinsip pengolahan citra ini dieksekusi dalam perulangan menggunakan rumus pencampuran bobot, yaitu 1 dikurangi alfa dikali dengan R1 ditambah alfa dikali R2, seperti itu, untuk setiap kombinasi warna hingga menghasilkan efek transparansi yang halus. Di sini ada red, green, dan juga blue. Baik, langsung selanjutnya, yaitu fungsi keenam adalah image logarithmic, di mana ini adalah implementasi dari kontras stretching, di mana nilai konstanta dinamis dihitung terlebih dahulu menggunakan rumus C sama dengan rumus C original, lalu dikali dengan vektor, seperti itu. Dikali dengan vektor. Nah, di mana berbasis pustaka MATLAB di sini. Nah, dalam perulangan piksel, rumus transformasi logaritmik ini diterapkan melalui perintah integer, di mana C dikali dengan mat log 1 plus R. Jadi tergantung warnanya, kalau plus R untuk red, plus Q untuk green, plus B untuk blue. Dan juga kita menggunakan batasan itu max 0, seperti itu. Jadi operasi ini berhasil menaikkan intensitas piksel gelap secara signifikan, sementara piksel terang diredam, seperti itu. Yang selanjutnya kita pada fungsi ketujuh, yaitu zoom pixel replication, di mana pembesaran citra sebanyak 2 kali lipat. Kita membuat kanvas baru dengan cara dimensi lebar dikali dengan 2 dan juga tingginya kita kalikan juga dengan 2, di mana operasi replikasi pixel terjadi di baris pixel out. Pixel out di sini, sehingga nah di sini kita menggunakan pembagian bulat atau floor division, di mana setiap pixel asal akan disalin dan juga dipetakan secara berulang ke 4 area tetangga pixel baru di kanvas output, seperti itu. Oke, kita pakai /2 di sini, membagi 2. Nah, selanjutnya kita akan ke shrinking subsampling, dimana kebalikan dari zoom, dimana di sini kita mereduksi matriks gambar menjadi setengahnya, jadi lebar dibagi 2, tingginya juga dibagi 2, dimana teknik subsampling periodik dieksekusi melalui baris pixel out.
I dikali dengan 2 dan J juga dikali dengan 2. Nah, program ini melompati baris dan kolom ganjil lalu hanya mengambil setiap pixel di koordinat gelap, yaitu kelipatan dari 2 untuk menyusun citra baru yang lebih kecil seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu untuk fungsi ke-9 yaitu image command, di mana di sini kita melalui masuk ke neighborhood processing atau pemrosesan area tetangga, di mana perulangan utama sengaja dimulai dari koordinat 1 hingga W1 untuk menghindari error pada tepi luar gambar atau border issue, di mana max atau kernel berukuran 3x3 dijalankan oleh perulangan dalam por I dan juga por C, seperti itu, por in J, dimana dari tetangga -1 hingga 1, dimana ke-9 nilai pixel tersebut ini di sekeliling pusat dijumlahkan ke dalam sum R, sum J, dan juga sum B, lalu dibagi rata dengan angka 9 untuk menciptakan efek penggaburan citra seperti itu. Lanjut ke median, dimana fungsi ke-10 yaitu median, dimana struktur pencarian tetangganya sama dengan median filter namun memiliki prinsip pengolahan citra yang non-linear yang berbeda, dimana nilai 9 pixel tetangga dikumpulkan ke dalam sebuah larik atau list kosong. Di sini letak intinya algoritma. Ini adalah program mengeksekusi perintah sort, mana ini yaitu perintah sort untuk mengurutkan nilai dari kecil ke terbesar. Nah, setelah terurut, nilai median atau tetangga diambil ke indeks keempat, yaitu R list 4, yang sangat efektif untuk mengubah noise tajam tanpa merusak batas tepi dari suatu objek. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah fungsi ke-11 adalah image erosi filter. Ini adalah operasi morfologi lokal, di mana cara kerjanya program mengasumsikan nilai terkecil mula-mula adalah 255. Nah, saat jendela ketetanggaan 3x3 bergeser, maka program mendeteksi nilai intensitas terendah di sekitarnya menggunakan kondisi if R lebih besar dari min R. Lanjut di sini kombinasi terjadi di sini. Jadi nilai minimum inilah yang dipilih untuk mengisi pixel pusat, sehingga objek tetangga pada citra akan terlihat mengikis atau mengecil seperti itu. Dan yang ke-12 adalah fungsi dari image dilatasi filter. Jadi kebalikan dari erosi, filter ini dilasi ini mencari nilai intensitas warna tertinggi atau maksimum di area tetangga 3x3 dengan intensitas warna intensitas awal dengan angka 0. Nah, logika koordinasinya adalah if lebih dari max dari warnanya itu RG atau P, red, green, atau blue-nya, dengan mengambil nilai yang terbesar dari lingkungan sekitarnya, tapi objek terang pada citra digital akan otomatis diperbal atau diperluas seperti itu. Baik, fungsi terakhir adalah image universal convolution. Ini adalah puncak dari manipulasi spasial linear 2 dimensi. Nah, fungsi ini sangat fleksibel karena menerima input matriks kernel 3x3 eksternal dari GUI seperti kernel Sobel, Prewitt, hingga Emboss. Nah, nilai kernel dipecah secara manual menjadi variabel K11 hingga K33. Nah, melalui perulangan ketetanggaan, nilai intensitas dari 9 pixel sekitar dikalikan satu persatu dengan bobot kernel bersesuaian, lalu diakumulasikan ke variabel sum agar nilai akhir tidak merusak rentang warna akibat bobot kernel yang besar. Total ini nilai dibagi dengan divisor, di mana divisor adalah jumlah total nilai elemen kernel.
lalu dipastikan ke dalam nilai mutlak ABS. ABS lalu sebelum masuk ke proses penguncian nilai 0 sampai 255. Baik, sekian presentasi dari project yang saya lakukan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.